Pernahkah kamu tiba-tiba merasa sangat gampang marah akhir-akhir ini? Padahal masalahnya sungguh sangat sepele dan sama sekali tidak penting. Atau mungkin berat badanmu tiba-tiba naik dengan sangat drastis? Padahal porsi makan harian kamu tidak berubah sama sekali loh. Apakah kamu juga sering tiba-tiba berkeringat dingin di malam hari? Sampai kamu harus mengganti baju tidur karena basah kuyup. Banyak sekali wanita usia 40-an mengalami kejadian membingungkan ini. Keluarga di rumah mungkin bingung melihat perubahan sikapmu yang drastis. Padahal kamu sendiri juga merasa kebingungan dengan perubahan tubuhmu sendiri. Ternyata, kebiasaan mengabaikan sinyal penting tubuh ini bisa sangat berbahaya. Masa tua kamu nanti bisa dipenuhi dengan berbagai rasa sakit. Penyakit berbahaya bisa datang kapan saja tanpa permisi lagi. Di video ini, kamu akan tahu rahasia penting kesehatanmu. Kita akan kupas tuntas persiapan penting dalam menghadapi masa transisi. Memasuki usia 40 tahun adalah sebuah fase yang krusial. Tubuh wanita mulai mengalami perubahan besar yang tidak bisa dihindari. Pabrik penghasil hormon di dalam tubuh perlahan mulai melambat drastis. Hormon kewanitaan andalan kita tidak lagi diproduksi secara stabil. Ini membuat tubuh sering terasa tidak nyaman setiap harinya. Tolong jangan tunggu sampai tamu bulanan kamu berhenti secara total. Menurut sebuah data kesehatan wanita global pada tahun ini, ternyata hampir 80% wanita mengalami gejala sangat berat. Gejala menyiksa ini terjadi karena murni kurangnya persiapan sejak dini. Kamu tentu tidak perlu menjadi salah satu bagian dari mereka. Persiapan yang tepat akan mengubah segalanya menjadi jauh lebih baik. Masa tua kamu bisa tetap sehat, bugar, dan penuh energi. Kamu juga pasti bisa tetap tampil cantik dan berseri alami. Kesehatan di usia senja sangat bergantung pada kebiasaanmu di masa sekarang. Jadi pastikan kamu menyimak penjelasan rinci ini sampai selesai nanti. Mari kita bahas 6 langkah penting yang wajib dilakukan segera. Mulai hari ini juga, tanpa perlu menunda waktu lebih lama lagi. Siapkan catatanmu, dan mari kita mulai membahas hal penting ini. Banyak sekali wanita merasa sangat panik saat jadwal bulanannya berantakan. Kadang tamu bulanan datang jauh lebih cepat dari biasanya. Misalnya baru 20 hari berlalu, darah sudah keluar lagi. Kadang tamu ini malah menghilang berbulan-bulan tanpa sebab yang jelas. Darah yang keluar juga bisa berubah drastis dari segi volumenya. Terkadang darah keluar sangat banyak sampai membuat badan terasa lemas. Kamu bahkan harus sangat sering mengganti pembalut di siang hari. Atau kondisinya malah berbalik, hanya berupa flek sedikit yang sebentar. Tolong jangan panik dulu jika kondisi aneh ini terjadi padamu. Ini adalah sebuah proses alami dan sangat wajar terjadi. Tubuhmu sedang memasuki fase transisi menuju gerbang masa henti haid. Mesin reproduksi di dalam rahimmu perlahan mulai merasa sangat lelah. Indung telur kesayanganmu tidak lagi bekerja dengan kapasitas paling maksimal. Produksi hormon penting wanita menjadi sangat naik turun setiap hari. Ibarat sebuah mesin mobil tua yang suplai bensinnya mulai tersendat. Itulah alasan utama kenapa jadwal bulananmu menjadi sangat sulit ditebak. Mulai dari detik ini, kamu wajib rajin mencatat jadwal tersebut. Kamu bisa mencatatnya di kalender dinding atau buku kecil khusus. Atau cara yang lebih modern, gunakan aplikasi gratis di telepon pintar. Catat dengan teliti kapan hari pertama datang bulan itu tiba. Catat juga berapa lama durasi pendarahan itu berlangsung setiap bulannya. Jangan lupa catat jika ada rasa nyeri yang sangat mengganggu. Aplikasi modern zaman sekarang bahkan bisa mengingatkanmu secara otomatis. Kamu tidak perlu lagi repot mengingat kapan terakhir kali datang bulan. Catatan harian ini akan menjadi harta karun untuk masa depanmu, terutama saat kamu perlu berkonsultasi dengan tenaga medis yang ahli. Dokter kandungan akan sangat terbantu dengan catatan akurat dari kamu. Dokter akan lebih mudah menganalisis pola alami tubuhmu saat itu. Dokter bisa memastikan apakah ini murni tanda awal masa henti haid atau justru ada masalah kesehatan organ reproduksi tersembunyi lainnya. Misalnya untuk deteksi dini munculnya benjolan abnormal pada dinding rahim. Jangan pernah abaikan perubahan sekecil apapun pada tubuhmu. Tubuh selalu memiliki cara unik untuk berbicara dengan kita. Ini adalah kunci pertama untuk mengendalikan masa transisi dengan baik. Biasakan mencatat siklusmu secara disiplin mulai dari bulan ini juga. Jika urusan pencatatan ini sudah menjadi sebuah kebiasaan yang baru, kita bisa melangkah dengan tenang ke persiapan penting yang kedua. Mungkin selama ini kamu lebih suka jalan kaki setiap pagi, atau kamu hobi ikut senam irama di lapangan dekat rumah. Olahraga jantung seperti itu memang sangat bagus sekali untuk tubuh. Tapi di usia awal 40-an, olahraga itu tidaklah cukup. Kamu wajib menambahkan latihan beban ringan di dalam rutinitas harianmu. Kenapa latihan angkat beban menjadi sangat penting di masa sekarang?
Karena saat menjelang masa henti haid, tubuh wanita banyak berubah. Massa otot di dalam tubuhmu akan menyusut dengan sangat cepat. Kalau otot menyusut drastis, mesin pembakar lemak jadi sangat lambat. Akibatnya, makanan sehat yang masuk lebih mudah berubah menjadi tumpukan lemak. Itulah alasan utama kenapa lingkar perutmu semakin hari semakin melebar. Celana kesayanganmu mungkin sudah tidak muat lagi untuk dipakai bepergian. Padahal kamu merasa porsi makan harianmu tidak bertambah banyak loh. Olahraga jalan kaki biasa tidak bisa mencegah penyusutan otot ini. Kamu sangat butuh latihan khusus yang memberi tekanan pada ototmu. Latihan kekuatan otot akan membuat pembakaran lemak kembali berjalan efisien. Tubuhmu akan tetap terasa kencang dan tidak mudah menjadi lembek. Lemak di bagian lengan dan perut juga akan perlahan terkikis. Selain itu, ada manfaat lain yang jauh lebih penting lagi. Latihan beban sangat ampuh untuk memadatkan seluruh tulang penyangga tubuhmu. Saat hormon kewanitaan mulai turun, tulang akan menjadi cepat keropos. Kondisi keropos tulang ini sangat berbahaya jika dibiarkan begitu saja. Tekanan dari angkat beban akan merangsang sel pembentuk tulang baru. Tulangmu akan menjadi lebih padat, padu, dan juga sangat kuat. Otot yang kuat juga akan melindungimu dari risiko jatuh terpeleset. Tubuhmu akan memiliki keseimbangan yang jauh lebih mantap saat berjalan. Kamu sama sekali tidak perlu langsung mengangkat besi yang berat. Mulailah perlahan dari gerakan sederhana menggunakan berat tubuhmu sendiri saja. Misalnya, gerakan bangkit berdiri dari kursi secara berulang-ulang setiap pagi. Atau kamu bisa gunakan botol air mineral sebagai beban di tangan. Gerakan tangan ke atas dan ke bawah dengan sangat perlahan. Lakukan kebiasaan baru ini dengan konsisten meski hanya 15 menit. Kunci utamanya adalah harus rutin dilakukan setiap minggu, tanpa jeda. Jangan memaksakan diri jika tubuh terasa sangat lelah atau sakit. Istirahat sejenak, lalu lanjutkan lagi keesokan harinya dengan semangat baru. Setelah otot tubuhmu siap, kita masuk ke persiapan perlindungan selanjutnya. Tulang tubuh wanita itu ibarat sebuah tiang bangunan yang kokoh. Selama masa muda ceria, hormon kewanitaan adalah semen pelindung utamanya. Hormon penting ini menjaga mineral kalsium agar tetap menempel kuat. Sayangnya, semen pelindung ini akan perlahan hilang saat masa transisi. Saat hormon turun drastis, tulang kehilangan penjaga utamanya yang tangguh. Kalsium akan terlepas dari ikatan tulang dengan sangat cepat sekali. Tulang perlahan menjadi banyak rongga, sangat rapuh, dan mudah patah. Kondisi pengeroposan tulang ini sering datang diam-diam tanpa ada gejala. Tiba-tiba saja kamu merasa nyeri punggung yang sangat hebat sekali. Atau tinggi badanmu perlahan mulai menyusut dan postur menjadi membungkuk. Jangan pernah menunggu sampai tulangmu benar-benar rapuh dan badan sakit. Kamu harus mulai menabung asupan kalsium dari detik ini juga. Ibarat menabung uang pensiun untuk persiapan bekal masa tua nanti. Jangan biarkan masa tuamu dihabiskan dengan berbaring lemah di ranjang. Mulailah sayangi tulangmu, karena dia sudah menopangmu puluhan tahun lamanya. Pastikan makanan harianmu sangat kaya akan kalsium di setiap porsinya. Kamu bisa mulai rutin minum susu hangat yang tinggi kalsium. Atau cobalah makan keju dan yogurt murni tanpa tambahan manis. Ikan teri yang dimakan utuh dengan tulangnya juga sangat bagus. Sayuran berdaun hijau gelap juga terbukti sangat kaya akan kalsium. Brokoli dan bayam adalah pilihan sayur nikmat yang sangat murah. Tapi ingat, asupan kalsium saja tidak bisa bekerja sendirian loh. Tubuhmu sangat butuh asupan vitamin khusus untuk menyerap kalsium tersebut. Tanpa asupan vitamin ini, kalsium berharga hanya akan terbuang percuma. Dapatkan vitamin berharga ini secara gratis dari sinar matahari pagi. Berjemurlah sekitar 10 hingga 15 menit setiap hari. Waktu terbaik adalah sebelum jam 9 pagi yang masih sejuk. Kamu juga bisa meminum suplemen tambahan jika memang sangat diperlukan. Penuhi tabungan tulang berharga ini sebelum semuanya terlambat untuk diperbaiki. Tubuh yang bisa tegak di masa tua adalah investasi mahal. Tulang yang kuat akan membuatmu bebas bergerak menggendong cucu nanti. Selanjutnya, mari kita bahas tentang sumber makanan penolong alami kita. Gejala awal masa transisi seringkali membuat badan terasa sangat tidak nyaman. Tiba-tiba area dada dan wajah terasa sangat panas seperti terbakar, padahal kamu sedang duduk santai di dalam ruangan yang sejuk. Keringat dingin sering mengucur sangat deras, terutama di larut malam. Emosi di dalam dada juga mudah meledak hanya karena masalah sepele. Suami atau anak salah bicara sedikit, kamu bisa langsung marah. Semua kekacauan emosi ini terjadi karena tingkat hormon tubuh anjlok. Tubuh sedang kebingungan mencari keseimbangan baru yang belum juga ditemukan. Tapi tahukah kamu bahwa ada penolong alami dari alam sekitar? Alam semesta menyediakan senyawa ajaib dari tumbuhan untuk kita semua. Senyawa tumbuhan ini cara kerjanya sangat mirip dengan hormon kewanitaan.
Meski efek kerjanya tentu lebih ringan dari hormon asli tubuh, senyawa tumbuhan ini bisa menipu tubuh kita dengan sangat pintar. Tubuh akan merasa seolah masih memiliki cukup pasokan hormon harian. Hasilnya, gejala panas tiba-tiba di dada bisa berkurang sangat drastis. Tidur malam kamu akan kembali pulas, nyenyak, dan jauh tenang. Emosi di dalam dada juga menjadi lebih stabil dan terkontrol. Penolong alami ini sungguh sangat mudah ditemukan di pasar tradisional. Makanan olahan dari kacang kedelai adalah sumber alam yang terbaik. Mulailah rajin memakan lauk tahu dan tempe setiap hari di rumah. Susu kedelai murni tanpa gula juga sangat bagus untuk diminum. Kamu juga bisa menambahkan sedikit madu murni sebagai pemanis alami. Asalkan takarannya tidak berlebihan, rasanya pasti akan sangat nikmat sekali. Kamu bisa mengemil kacang kedelai rebus saat sedang bersantai sore. Jadikan makanan-makanan lezat dan murah ini sebagai sahabat karibmu sekarang. Konsumsi secara rutin setiap hari namun tetap dengan porsi wajar. Hindari memasak tahu dan tempe dengan cara digoreng terlalu kering. Minyak goreng berlebih justru akan membawa banyak masalah bagi tubuhmu. Lebih baik dimasak dengan cara direbus, dikukus, atau dijadikan sup. Nutrisi alami di dalamnya akan tetap terjaga dengan sangat baik. Tubuhmu akan menyerap semua kebaikan alam itu dengan sangat sempurna. Setelah urusan asupan makanan ini beres, perhatikan juga langkah kelima. Di usia awal 40-an, tubuh ibarat sebuah mesin yang lama. Berbagai macam risiko penyakit kronis mulai mengintai secara diam-diam. Dulu, hormon kewanitaan bertugas melindungi organ jantung dan pembuluh darah. Sekarang, tameng pelindung andalan itu perlahan mulai ditarik mundur alami. Risiko seorang wanita terkena serangan jantung akan meningkat sangat tajam. Bahkan tingkat risikonya bisa menyamai pria dewasa di usia yang sama. Jangan pernah lagi menebak-nebak kondisi kesehatan hanya dari perasaan saja. Pikiran seperti merasa selalu sehat itu justru bisa sangat berbahaya. Mulailah jadwalkan pemeriksaan kesehatan yang spesifik minimal 1 tahun sekali. Pertama, wajib periksa kadar gula darah dan juga lemak darah. Ini sangat penting untuk mencegah datangnya penyakit gula dan jantung. Kedua, lakukan pemeriksaan dini secara rutin untuk area payudara kamu. Pemeriksaan röntgen khusus ini sangat penting untuk mendeteksi bibit benjolan. Risiko kelainan pada payudara akan naik seiring bertambahnya angka usia. Ketiga, jadwalkan pemeriksaan usap area leher rahim di klinik terdekat. Ini adalah langkah paling ampuh mencegah pertumbuhan sel merusak di rahim. Keempat, periksa juga tingkat kepadatan tulangmu jika fasilitasnya memang tersedia. Ini berguna untuk memastikan seberapa kokoh tulang penyangga tubuhmu sekarang. Anggap saja biaya pemeriksaan medis ini sebagai asuransi masa depanmu. Lebih baik keluar uang sedikit sekarang untuk upaya pencegahan secara dini. Daripada kamu harus menghabiskan seluruh tabungan untuk biaya pengobatan penyakit. Jangan pernah merasa takut dengan hasil pemeriksaan medis yang keluar. Semakin cepat sebuah masalah kesehatan diketahui oleh tenaga medis ahli, maka akan semakin mudah dan murah pula proses untuk mengobatinya. Jangan lupa untuk selalu membawa buku catatan hasil pemeriksaan sebelumnya, agar tenaga medis bisa membandingkan perkembangan kondisi tubuhmu dari tahun lalu. Jangan jadikan rasa takut sebagai alasan menunda pemeriksaan penting ini. Ajaklah suami atau sahabat dekat untuk menemani saat pergi periksa. Nah, sekarang kita akan masuk ke sebuah tips tambahan yang spesial. Bonus, kurangi asupan gula tambahan secara sangat drastis. Ada satu musuh tersembunyi yang sering sekali kita abaikan setiap harinya. Musuh manis ini membuat semua gejala masa transisimu semakin bertambah parah. Namanya adalah gula tambahan di dalam berbagai makanan dan minuman. Di usia awal 40-an, tubuh mulai kesulitan memproses zat gula. Kadar gula darah yang melonjak tajam akan sangat berbahaya sekali. Lonjakan ini akan memicu produksi zat pemicu tekanan pikiran di tubuh. Hasilnya, rasa panas tiba-tiba di bagian dada akan makin sering. Berat badanmu juga akan melonjak naik tanpa bisa dicegah lagi. Perut buncit berlipat akan semakin sulit untuk diratakan kembali seperti semula. Gula berlebih juga akan merusak serat alami di dalam kulitmu. Padahal serat inilah yang bertugas menjaga kekenyalan kulit wajahmu setiap hari. Kulit wajah akan terlihat lebih cepat keriput, kusam, dan menua. Gula tambahan sungguh tidak memiliki manfaat gizi apapun untukmu. Hanya sekadar memberikan rasa manis sesaat di mulut yang memanjakan. Mulailah kurangi kebiasaan minum teh manis atau sirup mulai hari ini. Kurangi juga aneka jajanan pasar yang manis dan roti bersirup. Ganti camilan manismu itu dengan potongan buah-buahan segar yang murni. Lidahmu perlahan pasti akan terbiasa dengan rasa manis alami buah.
Tubuhmu perlahan akan terasa jauh lebih ringan dan juga segar. Sendi-sendi di tubuh juga tidak akan mudah terasa pegal linu. Langkah kecil menjauhi gula ini akan sangat menyelamatkan masa tuamu. Penampilanmu akan terlihat awet muda jauh dari usia yang sebenarnya. Teman-teman sebayamu pasti akan keheranan melihat wajahmu yang tetap kencang. Biasakan minum air putih hangat setiap kali merasa haus mendera. Mendengar semua daftar persiapan ini mungkin membuatmu merasa sedikit kewalahan. Tenang saja, kamu sama sekali tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Perubahan hidup yang terlalu drastis justru akan membuatmu cepat merasa stres. Kuncinya adalah memulai langkah kecil yang bisa kamu lakukan secara konsisten. Mari kita susun sebuah rencana harian yang sangat mudah untuk diikuti. Rencana sederhana ini bisa langsung kamu praktekkan besok pagi juga. Pertama, mari kita perbaiki isi piring makanmu setiap kali makan. Pastikan selalu ada sepotong tahu, tempe, atau ikan segar di sana. Tambahkan porsi sayuran hijau murni jauh lebih banyak dari biasanya. Kurangi porsi nasi putihmu sebanyak 1/4 dari kebiasaan makan biasanya. Langkah kecil ini sudah sangat mengamankan asupan gizi penting harianmu. Kedua, selipkan kegiatan bergerak ringan di sela-sela rutinitas kesibukan harianmu. Saat sedang asyik menonton televisi, cobalah sambil mengangkat botol air. Atau lakukan gerakan berjongkok perlahan saat sedang menyapu lantai rumah. 10 menit bergerak aktif setiap hari jauh lebih baik daripada diam. Ketiga, cari cara paling menyenangkan untuk mengelola tekanan pikiran setiap hari. Tekanan pikiran yang tinggi akan menghancurkan keseimbangan alami di tubuhmu. Sempatkan waktu setidaknya 15 menit khusus untuk dirimu sendiri. Kamu bisa menyiram tanaman hias di halaman rumah saat pagi hari, atau sekedar duduk tenang sambil mengatur napas dalam-dalam di kamar. Keempat, atur pengingat waktu di telepon untuk tidur tepat pada waktunya. Tidur malam 7-8 jam adalah obat gratis terbaik. Saat kamu tertidur pulas, sel-sel di tubuh akan rajin memperbaiki diri. Kelima, segeralah unduh program pencatat tamu bulanan di telepon pintarmu. Hanya butuh waktu 1 menit untuk mengisi datanya setiap bulan. Cobalah ajak suamimu untuk ikut menerapkan gaya hidup sehat ini. Dukungan penuh keluarga akan membuat proses transisi ini terasa jauh ringan. Lakukan semua rutinitas baru yang sehat ini dengan hati yang gembira. Jangan pernah anggap semua ini sebagai beban atau hukuman bertambah usia. Anggaplah ini sebagai bentuk rasa sayang terbesar pada tubuh dirimu. Masa transisi menua ini sama sekali bukan akhir dari kecantikanmu. Ini justru awal babak kehidupan baru yang jauh lebih bijaksana. Persiapkan dirimu menjadi sosok wanita dewasa yang tangguh dan selalu sehat. Menjadi tua itu adalah sebuah kepastian hidup yang tidak terhindarkan. Tapi menjadi tua dan tetap sehat kuat adalah sebuah pilihan. Ayo ambil pilihan yang paling tepat untuk dirimu mulai hari ini. Jangan lupa untuk tekan tombol berlangganan di saluran tercinta ini, agar kamu tidak ketinggalan panduan kesehatan wanita menarik yang lainnya. Di video edukasi selanjutnya, kita akan bahas rahasia kulit selalu kencang. Bagikan video bermanfaat ini ke grup keluarga dan teman arisan. Tinggalkan juga komentar di bawah mengenai pengalaman transisimu selama ini. Kami sangat senang bisa membaca dan berdiskusi dengan kalian semua, supaya semakin banyak wanita yang siap menghadapi masa transisi ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya yang penuh semangat positif. Jaga selalu kesehatanmu karena kamu adalah wanita hebat yang berharga.